kita lanjutkan ya teman-teman ya, bagaimana seorang PR dalam pas melewati ini juga mampu untuk membuat atau mengedukasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dimiliki itu aman, halal, terlindungi, sudah ada badan dari BPOM, dari MUI dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap segala sesuatu yang ditakutkan oleh masyarakat. Misalnya ada kandungan babi di dalamnya. Untuk agama lain di luar Islam mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagi orang Muslim atau orang agama Islam, menggunakan konsumsi babi itu tidak bisa dan suatu hal yang mutlak tidak boleh dimakan ya teman-teman atau dikonsumsi. Oleh sebab itu sangat penting seorang MUI sebagai lembaga Islam di dalamnya untuk menginformasikan bahwa barang tersebut memang layak. Seorang humas perusahaan bekerja sama dengan MUI bahwa menginformasikan barang, produk, makanan maupun konsumsi minuman yang kita jual kepada publik itu aman dan tidak membahayakan tubuh. Itu yang sangat penting. Nah, itu yang membuat juga mengefisiensikan biaya, bahwa mengedukasikan tidak saja hanya perlu menghabiskan uang perusahaan dengan banyak, tapi dengan minimal target yang seminimal mungkin, tapi bisa menginformasikan, menyebarluaskan secara luas kepada khalayak. Oleh sebab itu, seorang humas, seperti saya yang sudah pernah jelaskan di mata kuliah sebelumnya, bahwa seorang humas itu harus mampu untuk menjalin hubungan dengan media-media. Menjalin hubungan itu tidak saja hanya menjalin hubungan saja, tetapi justru harus kedekatan, memiliki keterikatan dan kedekatan yang baik dengan media. Supaya apa? Supaya dengan mudah kita dapat menginformasikan. Jika kita memiliki produk baru, media akan mau membantu dengan secara tidak langsung menyebarluaskan dalam bentuk media cetak maupun media non cetak, media tertulis maupun media non tertulis. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit alat yang digunakan dalam strategi PR itu apa saja sih? Instrumen apa saja sih yang digunakan untuk dalam melakukan strategi MPR? Yang pertama, komunikasi pameran perdagangan. Oke, di sini teman-teman bisa baca nih, termasuk kategori dari publikasi khusus ya, pertemuan sponsor, makan pagi, penerimaan di mana produk baru diperkenalkan di pasar. Oke, itu adalah instrumennya. Yang kedua, laporan berkala perdagangan. Itu sudah pasti, dengan kita melaporkan skala perdagangan, kita jadi bisa tahu produk kita itu diminati atau tidak, produk kita itu berguna dan bermanfaat untuk orang atau tidak. Kemudian cetakan ulang publisitas yang digunakan orang berjualan dalam menyebut penjualan atau surat langsung kepada pembeli. Teorinya yaitu jika media menganggap berita tersebut mengenai pelanggan. Oke, cetakan ulang publisitas juga bisa dalam bentuk uh, kesan dan pesan dari apa yang dibutuhkan seorang konsumen untuk memperbaiki produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi itu juga dibutuhkan oleh alat instrumen dalam strategi MPR ya teman-teman ya. Dan yang keempat yaitu artikel penerbitan perdagangan membidik ke barang dagangan manajer, dan pembeli menutup-nutupi berita produk, cerita tentang periklanan, program bantuan promosi termasuk MPR, wawancara ahli dan ahal, cerita baris permulaan atau program keberhasilan perdagangan EC dengan garis produk. Oke, di sini artikel penerbitan perdagangan juga harus lebih ke jelas dalam menginformasikan. Ini kembali lagi ke tadi yang saya sudah jelaskan mengenai ingredients di dalamnya teman-teman. Bahan-bahan yang digunakan apakah memang bermanfaat, apakah memang halal, apakah memang pantas dengan harga yang sudah terbanderol, kemudian apakah memang pantas dengan harga tersebut, kualitasnya terbagus, sesuai dan lain sebagainya. Itu juga harus digunakan, hal-hal yang harus diperhitungkan yang digunakan dalam melakukan strategi MPR. Oke teman-teman, sampai di minggu ini penjelasan kita sampai di sini dulu. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham tadi mengenai marketing mix, kemudian instrumen yang dilakukan dalam marketing PR. Minggu depan nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai teori tentang, oke kita lihat langkah proses seorang PR itu nanti untuk di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan ke-10 dan 11 nanti kita akan adakan Zoom class. Semoga teman-teman nanti bisa lebih memahami lagi, lebih pintar lagi dalam memahami marketing PR. Sampai ketemu di session selanjutnya, di video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.